Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Koes dari jurusan Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan bangunan pemecah laut untuk tugas pelabuhan. Bangunan pemecah laut atau breakwater, pemecah gelombang breakwater adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari pengaruh gelombang, sehingga perairan pelabuhan tidak terlalu dipengaruhi oleh gelombang besar laut. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai. Di samping ini adalah gambar ilustrasi breakwater pada pelabuhan. Fungsi pokok breakwater: melindungi kolam perairan pelabuhan yang terletak di belakangnya dari gelombang laut yang dapat mengganggu aktivitas di perairan pelabuhan, mengurangi sedimen di daerah pelabuhan, memantulkan energi gelombang refleksi, sebagian diteruskan transmisi dan sebagian dihancurkan disipasi. Bentuk pemecah gelombang berdasarkan tipe bangunannya dapat dibedakan menjadi 3: breakwater sisi miring, breakwater sisi tegak, breakwater gabungan. Breakwater sisi miring. Gelombang sisi miring pada umumnya dibuat dari tumpukan batuan alam yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar ataupun beton dengan bentuk tertentu. Jenis ini sangat baik digunakan pada kondisi tanah yang jinak dan tidak dalam. Pemecah gelombang sisi miring biasanya disusun dalam beberapa lapis, di mana di bagian terluar diberi batuan dengan ukuran besar, semakin ke dalam semakin kecil. Pelindung terdiri dari beberapa macam, ada yang terdiri dari batu alam maupun beton yang dibuat dalam beberapa bentuk seperti tetrapod, kub, triber, quadripod, acropod, korlok, dolos. Breakwater sisi tegak. Pemecah gelombang sisi tegak biasanya ditempatkan di laut dengan kedalaman lebih dalam dan tanah dasar keras. Karena dinding tegak, maka akan terjadi gelombang diam, klapotis, yaitu adalah superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Hal yang harus diperhatikan dari gelombang klapotis adalah 2 kali tinggi gelombang datang sebagai berikut. Tinggi gelombang di atas muka air pasang yang tertinggi tidak boleh kurang dari 1/1/3 sampai 1,5 kali tinggi gelombang datang. Lebar pemecah gelombang minimal 3/4 tinggi. Kedalaman maksimum perairan 15-20 meter. Untuk kedalaman lebih dari 20 meter, breakwater sisi tegak dibangun di atas breakwater sisi miring atau breakwater campuran. Konstruksi breakwater tegak terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Blok beton. Dibuat dari blok-blok beton massa yang disusun secara vertikal. Masing-masing blok dikunci dengan beton bertulang yang dicor di tempat setelah blok-blok tersebut disusun. Puncak pemecah gelombang terbuat dari dinding yang dicor di tempat. Pondasi terbuat dari tumpukan yang diberi lapis pelindung dari blok beton. Dan ini adalah gambar sisi laut dengan blok beton, meliputi tumpukan batu, tanah dasar, blok batu, dan tentunya adalah blok beton. Caisson. Poin kedua adalah caisson. Pemecah gelombang jenis ini dibuat di daratan yang kemudian dibawa ke lokasi dengan ditarik kapal. Saat dibawa ke lokasi, dibawa saat air tenang. Setelah sampai caisson tersebut ditenggelamkan ke dasar laut dengan mengisi air ke dalamnya, lalu diisi pada atasnya, kemudian diberi lantai dinding dan dinding beton. Di samping ini adalah gambar konvensional caisson breakwater with vertical front yang meliputi bedding layer, sand fill, in situ cast concrete cap, scout protection. 3. Sel papan pancang. Pemecah gelombang jenis ini terdiri dari turap beton dan tiang beton yang dipancang melalui tanah lunak sampai mencapai tanah keras, di mana di bagian atas turap dan tiang dibuat blok beton.
Pemecah gelombang jenis ini dibuat jika dasar laut terdiri dari tanah lunak yang tebal, karena penggunaan tanah lunak dengan diisi pasir akan mahal. Di samping ini adalah gambar sel papan pancang yang meliputi tiang pancang, dinding turap, tanah lunak, beton, dan ini adalah sisi pelabuhan. Breakwater gabungan. Pemecah gelombang gabungan adalah kombinasi antara pemecah gelombang sisi tegak yang dibuat di atas pemecah gelombang sisi miring. Breakwater jenis ini dibuat jika kedalaman air sangat lebih dari 20 meter dan tanah dasar tidak mampu menahan beban dari pemecah gelombang sisi tegak. Pertimbangan lebih lanjut mengenai perbandingan sisi tegak dengan tumpukan batunya ada 3 macam, yaitu tumpukan batu dibuat sampai setinggi air tertinggi, sedangkan bangunan sisi tegak hanya sebagai penutup bagian atas. Tumpukan batu setinggi air terendah, sedang bangunan sisi tegak harus menahan air tertinggi. Tumpukan batu hanya merupakan tambahan fondasi dari bangunan sisi tegak. Berikut ini adalah gambar potongan melintang breakwater tipe gabungan yang meliputi breakwater sisi miring, dan di bawah sendiri adalah inti. Di tengah ada breakwater sisi tegak atau kaisen. Di atas ada beton. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.